Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nice to meet you with me, Ratna Agestiani, SPD. Okay guys, now we will learn about recount text. Do you know recount text? Recount text merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang berisi mengenai cerita, suatu tindakan, maupun kegiatan penulis atau tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Kegiatan atau tindakan yang dimaksud merupakan pengalaman dari penulis yang diungkapkan melalui recount text. Biasanya, tujuan recount text adalah untuk menghibur pembaca serta memberikan informasi. Macam-macam dan contoh recount text. The first one is personal recount. The second one is factual recount. The third is imaginative. And the last one is historical recount. Personal recount merupakan recount text yang memiliki fungsi untuk menceritakan mengenai pengalaman pribadi penulis. Personal recount merupakan jenis paling umum yang biasa digunakan untuk menulis teks recount. This is the example of personal recount. My bad day. The next is factual recount. Merupakan recount text yang memiliki fungsi untuk menyajikan laporan mengenai peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi. Contohnya seperti laporan mengenai percobaan ilmu pengetahuan atau laporan dari kepolisian. This is the example of factual recount. A man charged. The next is imaginative. Merupakan salah satu recount text yang memiliki fungsi untuk menceritakan peristiwa imajinatif. Contohnya, recount text yang menceritakan pengalaman penulis dalam menghayalkan sebuah adegan yang dia dapat dari mimpinya. The example of imaginative is Cowboy's Pride. The last one is historical recount. Merupakan recount text yang berisi mengenai sejarah. Contohnya, merupakan recount text mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. For example of historical recount is Indonesian Independence Proclamation. Next, the generic structure of recount text. Recount text memiliki 3 struktur utama atau generic structure sebagai berikut. The first one is orientation. Struktur pertama yang berisi informasi mengenai tokoh, tempat kejadian, kapan kejadian berlangsung, dan lain sebagainya. Informasi yang diberikan oleh penulis diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau informasi yang diperlukan oleh pembaca agar dapat memahami jalan ceritanya. And the second one is events. Struktur kedua merupakan isi dari teks atau berupa cerita mengenai kejadian maupun pengalaman yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca.
And the last one is reorientation. Struktur ketiga ini berisi mengenai kesimpulan maupun rangkuman atau pengulangan informasi yang ada pada struktur orientation. And the next is language feature pada recount text. Yang pertama, menggunakan personal participan seperti I, my, me, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan chronological connection seperti the first, then, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan linking verb seperti where, was, heard, saw, and lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan action verb seperti go, look, change, run, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu menggunakan simple past tense. Oke, this is the assignment ya. Ini adalah contoh teks dari teks recount. Bisa kalian jawab pertanyaannya berdasarkan teks di atas. Number 1, what does the topic mainly tell you about? Number 2, what is true about the news from text 1? Number 3, what kind of text is text 1? Number 4, when did the UN recognize the day as liberation? Please answer the question. This is the key answer. Number 1 is A, number 2 is C, number 3 is C, and number 4 is B. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.